Terima kasih Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati sudah meluangkan waktu untuk kami. Kami Genova dari Westin School yang terdiri dari saya, Giovanna Kikumurinata, dan rekan saya Evin Karisashe dan Rinjel. Hari ini kami akan memaparkan hasil analisis kami terhadap kasus Pizza Hut Indonesia di IPMI Business Competition. Pizza Hut Indonesia atau yang kami sebut dengan PHI kini sedang menghadapi 4 tantangan besar. 1. Penurunan ekonomi nasional. Yang kedua, adanya tekanan keuangan internal pada gerai dine-in. Yang ketiga, boikot oleh konsumen. Dan yang keempat, terjadinya persaingan ketat di antara QSR lainnya seperti Domino's Pizza. Inti masalahnya adalah kini PHI kehilangan relevansi merek, khususnya di Gen Z yang merupakan segmen pasar terbesar dan berpengaruh. Tujuan utama kami adalah untuk mengurangi dampak boikot dan membangun kembali percayaan publik. Yang kedua, kita ingin mengoptimalkan operasional perusahaan. Dan yang ketiga, kita ingin mengubah family brand image Pizza Hut menjadi all-gen brand yang berfokus pada Gen Z yang merupakan penegak utama lifestyle di masa kini. Untuk memahami arah solusi kami, akan dijelaskan oleh teman saya, Evelyn. Oke, terima kasih Giovanna, dan saya Evelyn akan melanjutkan presentasinya Giovanna. Kami memiliki yang namanya marketing mix 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Oke, kita mulai yang pertama adalah produk. Produk kami menyarankan untuk melakukan hyperlocalization, yang dimana ntar kami akan menghadirkan menu khas daerah di setiap daerah, contohnya kayak pizza soto yang hanya ada di Jakarta, pizza rendang yang hanya di Padang, dan sebagainya. Keren gak sih para Gen Z kalau misalnya ditanya, lu pernah cobain pizza soto gak? Ntar pasti ditanya, lah bukannya pizza soto cuma di Jakarta, berarti lu udah pernah ke Jakarta dong. Nah, itu akan menjadi sebuah simbol lifestyle para Gen Z. Dan menurut McKinsey 2023, 7-20% Gen Z itu sangat mementingkan nilai sosial. Oke, kita lanjut dengan yang namanya price. Kita tetap menggunakan yang namanya value pricing, di mana seperti beli 2 lebih hemat daripada beli 1, karena itu cukup menggiurkan para Gen Z yang sensitif terhadap harga dan promo. Kita dapat juga mengeluarkan promo-promo digital yang seperti ada di GoFood, di Shopee Food, dan promo TikTok. Oke, kita lanjut yang ketiga, yaitu place, yang dimana Pizza Hut Indonesia ini sangat kurang ya untuk bagian delivery-nya. Jadi kita harus melakukan yang namanya ekspansi ke kota tier 2. Kita melalui yang namanya franchise, di mana kita juga membantu pengusaha muda yang ingin membuka usahanya tanpa mulai dari nol. Ini dapat menutup boikot juga karena kita membantu kewirausahaan lokal. Oke, kita lanjut ke yang 4. Yang 4 adalah promotion. Yang kalian ketahui bahwa PHI, Pizza Hut Indonesia ini sangat kurang berdekatan dengan yang namanya sosial media. Jadi kita dapat memulainya dengan kampanye digital, yaitu Make Your Own Pizza. Di mana Gen Z ini dapat membuat pizzanya versi mereka sendiri, dan menu terbaik akan diproduksi di beberapa cabangnya Pizza Hut. Oke, ini dapat juga menciptakan hype dan engagement sosial alami. Dan yang kalian ketahui, para Gen Z ini sangat suka mencoba menu lokal yang unik. Karena menurut McKinsey 2023, itu 65% Gen Z itu tertarik dengan menu lokal yang unik. Kita lanjut ke rencana implementasinya selama 1 tahun. Oke, 6 bulan pertama kita harus mulai dengan namanya rebranding dan product refreshment, di mana kita harus menghilangkan stem nama yang dimana Pizza Hut Indonesia itu udah monoton banget. Jadi kita harus mulai dengan hal yang baru. Contohnya yang tadi saya bilang di produk, yaitu hyperlocalization, memunculkan menu-menu baru yang unik yang cuma ada di beberapa daerah. Nah, ini akan mengundang para Gen Z untuk mencobanya. Tapi bagaimana kayak, wah ntar banyak banget nih menunya ya, kita buang menu lamanya yang udah gak laku, jadi food waste-nya juga berkurang.
Oke, kita lanjut untuk 6-12 bulan kemudian. Kita harus menghilangkan kemonotonan juga, kita harus bikin gebrakan baru biar para Gen Z itu tidak merasa Pizza Hut itu hype-nya cuma sebentar doang. Kita harus mulai yang dengan namanya kampanye digital. Pendekatan Pizza Hut Indonesia dengan media sosial, yaitu make your own pizza, di mana Gen Z akan membuat pizza versi mereka sendiri. Dan kita harus mulai dengan ekspansinya, yaitu kita melalui franchise yang dimana para pengusaha muda akan menggunakan nama Pizza Hut untuk usaha mereka. Oke, selain itu kita juga harus menjaga kestabilitasan si bahan produk ini, harganya. Dan yang kalian ketahui bahwa bahan baku utamanya itu berasal dari Sirboga Food Group. Kita harus menjaga kerjasamanya untuk tidak terjadinya kenaikan harga. Karena yang kalian ketahui bahwa ekonomi belakangan ini sedang menurun. Jadi agar Pizza Hut tidak kaget dengan harga yang menaik secara tiba-tiba. Oke, selain itu kita juga harus kerjasama dengan yang namanya AI Management System yang saya sarankan dengan perusahaan Olin, yang dimana akan mencatat semua pengeluaran kalian, mengurangi food waste kalian, dan juga menstabilkan pendapatan kalian. Ya, itu setahu saya 40% itu bisa balik ROI-nya di Pizza Hut sama 2 tahun. Oke, kita lanjut ke revolusi delivery-nya. Yang kalian ketahui bahwa kita bisa dapat kerjasama dengan geocoding yang dimana ntar akurasinya akan lebih cepat dan lebih tepat. Yang kalian ketahui juga bahwa si Gen Z ini butuh makanan yang simple, satset, dan cepat sampai. Terutama di metropolitannya si Jakarta ini. Oke, kita lanjut untuk yang terakhir, revolusi dine-in-nya. Revolusi dine-in Pizza Hut ini sangat berkurang, yang kalian ketahui cuma monoton biasa saja. Saya menyarankan untuk dapur transparan yang dimana para Gen Z dan family kalian yang bisa datang ke Pizza Hut ini dapat melihat secara langsung pembuatan pizza. Ini dapat membangun namanya family bonding dan juga membangun namanya brand trust kepada si Gen Z. Karena kalian ketahui bahwa belakangan ini para Gen Z itu sangat kritis yang namanya brand trust. Oke, sekian dari saya, maka dari itu akan dilanjutkan dengan rekan saya yang bernama Angel. Terima kasih Evelyn, saya Angel. Kami menyadari bahwa pertumbuhan jangka panjang tidak hanya diukur dari angka penjualan, tetapi juga dari dampak positif yang kita berikan kepada masyarakat, lingkungan, dan tata kelola bisnis kami. Karena itu, strategi kami berdasarkan pada prinsip ESG, Environmental, Social, and Governance, serta berkomitmen terhadap sustainability. Lalu, yang pertama, dari sisi lingkungan, kami berfokus untuk mengurangi food waste melalui sistem AI inventory yang mampu memprediksi seberapa banyak bahan baku yang akan dipakai secara lebih akurat. Lalu, kami juga akan berkomitmen untuk memakai bahan baku lokal agar bisa menekan emisi transportasi dan juga membantu masyarakat dan petani. Dan yang terakhir, kami juga akan mendorong untuk menggunakan kemasan yang ramah lingkungan sebagai tanggung jawab kami terhadap bumi. Kedua, dari sisi sosial, kami tidak hanya ingin keberadaan Pizza Hut sebagai bisnis saja, tetapi juga membuka manfaat bagi masyarakat. Kami mengajak para Gen Z dan kreator melalui kampanye #MakerOnPizza, sebuah program kolaborasi yang membuka kreativitas bagi anak muda. Lalu kami juga membuka peluang franchise bagi kewirausahaan muda lokal agar mereka bisa tumbuh bareng kami. Ketiga, dalam tata kelola, kami menerapkan pelaporan data operasional dan keuangan berbasis AI untuk memastikan transparansi dan dengan akurasi yang cukup tinggi. Kami percaya keberhasilan harus diukur dengan data yang jelas. Dalam 12 bulan implementasi, kami menargetkan peningkatan persepsi positif di kalangan Gen Z sebesar 25%, peningkatan penjualan online sebesar 25%, kenaikan engagement digital minimal 40% di platform utama seperti TikTok dan Instagram, dan yang terpenting ROI sistem AI mencapai 40% dalam 2 tahun ke depan. Kami percaya bahwa dengan pendekatan ini, tidak hanya membuat bisnis tumbuh cepat, tetapi berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat. Kami juga percaya bahwa dengan semangat inovasi dan kolaborasi ini, Pizza Hut tumbuh menjadi lebih kuat, lebih relevan, dan lebih bertanggung jawab. Terima kasih atas perhatiannya dan kepercayaannya.